Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Gusana Putra dengan NIM 2304289, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang area hukum, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Di materi ini terdapat beberapa sub yang harus dijelaskan. Yang pertama, subjek hukum. Yang kedua, objek hukum. Yang ketiga, peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang keempat, hubungan hukum. Yang kelima, cakap dalam hukum. Yang keenam, kewenangan berhak. Materi yang pertama yaitu subjek hukum. Secara sederhana, subjek hukum dapat kita katakan sebagai segala sesuatu yang menyandang hak dan kewajiban. Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata subject yang berarti pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum memiliki kemampuan untuk bertindak dalam hukum, seperti memiliki hak untuk memiliki properti, mengajukan gugatan, atau mengikat kontrak. Sebaliknya, subjek hukum juga memiliki kewajiban seperti membayar pajak, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Subjek hukum. Purbacaraka dan Sukanto menerangkan bahwa subjek hukum adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem hukum. Terdapat 3 sifat subjek hukum. Yang pertama yaitu mandiri, karena mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap dan bertindak. Yang kedua, terlindung, karena dianggap tidak mampu bersikap dan bertindak. Yang ketiga, perantara, yang walaupun berkemampuan penuh, sikap tindaknya dibatasi sebatas kepentingan pihak yang ditangani dan diantarai. Teori subjek hukum. Yang pertama, manusia. Sebagai subjek hukum, sejak lahir hingga meninggal, manusia berperan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Manusia sebagai subjek hukum adalah setiap orang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia, namun ada pengecualian menurut pasal 2 KUH Perdana bahwa bayi yang menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki seperti dalam hal warisan, namun apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada sehingga ia bukan termasuk subjek hukum. Yang kedua yaitu badan hukum. Terkait badan hukum, sebagai subjek hukum, Hapsari menerangkan bahwa badan hukum disamakan dengan orang perseorangan. Implikasinya badan hukum dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Badan hukum sebagai subjek hukum adalah perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum, baik itu benda ataupun barang ataupun hak yang dimiliki dan bernilai ekonomis. Jenis objek hukum. Yang pertama, benda yang bersifat kebendaan atau materi kegoderen adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera. Terdiri dari benda berubah atau berwujud yang meliputi benda bergerak atau tidak tetap, berupa benda yang tidak dapat dihabiskan dan benda yang dapat dihabiskan. Yang kedua yaitu yang bersifat tidak kebendaan atau imateri kegoderen, yaitu benda yang dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat dan kemudian tidak dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contohnya merek perusahaan, paten, dan ciptaan musik atau lagu. Materi selanjutnya yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang pertama yaitu peristiwa biasa. Peristiwa biasa adalah peristiwa yang terjadi secara alamiah atau sesuai dengan hukum alam tanpa adanya campur tangan manusia. Yang kedua yaitu adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum juga merupakan peristiwa yang terjadi akibat intervensi campur tangan manusia
Peristiwa hukum ini dapat terjadi karena adanya peraturan hukum, keputusan manusia, dan tindakan seseorang yang memiliki akibat hukum. Contoh peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang pertama yaitu peristiwa biasa, contohnya seperti peristiwa gerhana matahari, pasang surut air laut, peristiwa alam lainnya yang tidak dipengaruhi oleh kehendak manusia. Contoh peristiwa hukum yaitu perkawinan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh hukum perkawinan. Lalu ada peristiwa transaksi jual barang terdapat akibat yang diatur oleh hukum. Materi selanjutnya yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Dan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum dapat terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek dengan barang. Dilihat dari hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan menjadi hubungan hukum yang bersifat private dan hubungan hukum yang bersifat publik. Materi selanjutnya yaitu cakap dalam hukum. Di dalam konteks hukum, cakap adalah kemampuan seseorang untuk bertindak atau membuat keputusan hukum yang sah. Seseorang dianggap cakap secara hukum jika ia memiliki kemampuan mental dan intelektual yang memadai dan memahami akibat dari tindakan atau keputusan yang diambilnya. Materi terakhir yaitu kewenangan berhak. Kewenangan berhak adalah hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum atau peraturan untuk melakukan sesuatu atau mengambil keputusan dalam lingkup tertentu. Kewenangan berhak biasanya diatur dan dibatasi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Contoh kewenangan berhak. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan berhak untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sekian pemaparan materi tentang area hukum dari saya. Mohon maaf atas banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.